Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NPM 19020902558, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Materi 08 Pramuka Siaga. Selalu bersikap hemat dan cermat dengan segala miliknya. Dalam pramuka, pembina menerangkan kepada anggota siaganya bagaimana caranya untuk dapat bersikap hemat dan cermat dalam menggunakan segala miliknya. Pembina dapat memberikan contoh yang mudah dilakukan anggota siaganya, misalnya dengan menghemat uang saku yang diberikan orang tuanya, menghemat hal-hal yang ada di sekitar rumahnya, seperti hemat listrik, air, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan pola hidup hemat di dalam diri anak-anak. Beberapa langkah jitu di bawah ini dapat kita jadikan sebagai contoh. Yang pertama, melakukan aktivitas belanja hemat. Pada dasarnya, anak-anak akan senang bila diajak berbelanja. Biasanya, mereka akan sangat antusias dan bersemangat saat melakukannya. Maka, kita sebagai orang tua harus pintar-pintar menunjukkan cara berbelanja hemat kepada mereka di dalam kesempatan tersebut. Belilah hanya barang-barang yang emang sangat dibutuhkan. Jangan sampai anak melihat kita berbelanja tanpa kontrol dan perhitungan yang jelas manfaatnya. Lakukan aktivitas ini dengan santai dan tunjukkan kepada anak bagaimana cara berbelanja dengan perhitungan yang tepat dan tidak sembarangan dalam memilih barang belanjaan. Dalam hal ini, anak akan belajar teliti dan memiliki pertimbangan yang baik di dalam berbelanja dan menggunakan uang. Yang kedua, mengajarkan anak untuk menabung. Ini merupakan salah satu cara yang paling penting dalam mendidik anak agar memiliki gaya hidup hemat di dalam diri mereka. Pada awalnya, kita dapat mengajarkan mereka untuk menabung di celengan dan membiasakan kegiatan tersebut terjadi dengan rutin setiap hari. Setelah anak masuk sekolah, maka tak ada salahnya membuka sebuah rekening untuk mereka karena sekarang ada banyak bank yang menawarkan tabungan khusus anak dengan berbagai fitur menarik di dalamnya. Yang ketiga, memberitahu cara mendapatkan uang. Tak ada salahnya menceritakan kepada anak bagaimana cara kita mendapatkan uang yang pada akhirnya digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga. Namun, perlu untuk diingat bahwa kita tidak perlu membuat mereka mengerti pada hal-hal yang bisa saja belum saatnya untuk mereka mengerti. Katakan pada mereka dengan santai dan gaya penceritaan yang menarik dan tidak berlebihan. Hal tersebut akan membuat mereka lebih mudah mengerti dan tidak takut dengan segala kesulitan yang dihadapi oleh orang dewasa saat mencari uang. Kita bisa menceritakan bagaimana orang tua pergi bekerja dengan sangat bersemangat agar anak-anaknya bisa makan dan bersekolah dengan baik tanpa kekurangan apapun. Hal ini akan membuat mereka terharu dan lebih menghargai segala pemberian orang tuanya dan mulai belajar untuk berhemat. Yang keempat, melakukan perbandingan harga. Anak adalah gambaran orang tuanya. Begitu kira-kira pepatah yang banyak digunakan oleh orang zaman dulu. Maka hal tersebut pun bisa berlaku pada gaya hidup yang kita tunjukkan pada anak dan kemudian dicontoh oleh mereka di dalam kehidupannya. Hal ini
dapat kita lihat dalam berbagai hal. Salah satunya bagaimana cara kita berbelanja. Bila kita berbiasa memilih dan membandingkan barang-barang belanjaan kita dengan cara yang bijak dan anak sering melihat kita melakukan hal tersebut, maka besar kemungkinan mereka juga akan melakukan hal yang sama di saat berbelanja. Anak akan terbiasa untuk belajar membandingkan harga dan kualitas barang yang akan dibelinya, dan kemudian mereka akan memiliki kemampuan untuk memilih barang terbaik dengan harga yang lebih hemat. Yang kelima, biasakan berbelanja dengan uang tunai. Berbelanja dengan cara yang praktis dan nyaman adalah hal yang sering menjadi pilihan bagi orang banyak. Namun sebagai orang tua, ada baiknya hal tersebut tidak lagi kita lakukan, terutama saat kita berbelanja bersama anak. Hindari menggunakan kartu kredit saat berbelanja bersama anak, karena hal itu akan membuat mereka terbiasa dengan kenyamanan dan cenderung berpotensi meniru gaya belanja Anda saat dewasa nanti, karena Anda akan meniru perilaku hidup yang kita tunjukkan. Gunakan uang tunai saat berbelanja, karena dengan demikian kita dapat mengontrol jumlah pengeluaran uang belanja dan menyesuaikan daftar belanjaan yang telah dibuat dengan jumlah uang yang kita bawa saat berbelanja. Hal ini akan sangat berguna untuk membantu kita berhemat dan menghindari pemborosan juga. Dan yang terakhir, ajarkan mereka bersyukur. Sesekali, ajaklah anak untuk melihat kondisi di luar rumah dan di luar wilayah kenyamanannya. Kita bisa mengajaknya mengunjungi panti asuhan dan panti jompo. Di sana, mereka dapat belajar bagaimana beruntungnya mereka memiliki segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Hal ini juga akan mengajarkan mereka untuk selalu bersyukur dan membiasakan diri berhemat. Selamat belajar hidup hemat semuanya. Terima kasih telah menonton. Saya Nur Aini undur diri. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.